Mari kita lihat apa yang dilakukan gadis ini. Itu benar, dia menggunakan tangannya untuk membuka mulut mayat. Lalu mengambil alat-alat yang sudah disiapkan. Mungkinkah dia ingin mencabut gigi berlubang untuk mayat ini? Dia menggunakan penjepit, terus-menerus menyodok mulut mayat ini. Tidak lama kemudian, sesuatu dikeluarkan dari tubuhnya. Gadis itu menatap sebentar. Kemudian tiba-tiba ditemukan itu adalah sepotong kecil emas. Gadis itu terus membuka kotak mayat lain. Dia mengeluarkan tubuh untuk memeriksa dan menemukan sepotong emas lainnya. Maka yang ketiga dan keempat masih memberikan hasil yang sama. Ini juga tidak buruk untuk melakukan pekerjaan ini. Setelah selesai bekerja, gadis itu menyalakan sebatang rokok dan membawanya ke mulutnya. Dia merupakan perempuan forensik bernama Miyang yang bekerja di sini. Saya juga harus mengatakan bahwa pekerjaan ini sangat sulit kalau Anda tidak keberanian. Miyang dengan santai memasukkan emas itu ke dalam sakunya. Hanya ada satu mayat yang tersisa sebelum dia bisa pulang. Ini adalah korban yang dipindahkan tadi siang. Dia adalah seorang pria berumur kira-kira 40 tahun. Miyang dengan cepat melepas pakaiannya. Kedua telinga korban masih tertutup air. Mungkin dia tewas tenggelam. Ketika Miyang memandikan mayat itu, dia melihat sesuatu yang berkilauan. Miyang mengeluarkan hal itu, ternyata itu berlian. Dia terus mencari sebentar, segera menemukan berlian kedua. Dikatakan bahwa benda yang berhubungi orang mati tidak bisa disentuh. Tapi Miyang tidak peduli sama sekali. Dia membuka mulut mayat, menggunakan penjepit untuk mencabut gigi emas di mulutnya. Pada saat itu, jari-jari mayat tiba-tiba bergerak sedikit. Miyang memeriksa gigi itu, dan menemukan gigi itu juga diikat dengan benang. Dia menarik benang keluar dan melihat sekantong sesuatu. OMG, itu sekantong penuh berlian. Miyang sangat gembira dan memasukkan sekantong berlian itu langsung ke sakunya. Sebenarnya, semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang Anda inginkan. Miyang segera menggunakan pisau untuk memotong perut mayat itu. Tidak diduga. Sesaat kemudian, mayat tiba-tiba duduk. Dia melihat sekeliling seperti sedang mencari sesuatu. Miyang sangat takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia mencoba menutup mulutnya dengan tangannya. Sayangnya pada saat ini, berlian jatuh dari dalam saku perempuan forensik keluar. Dan akibat adalah ini milikku. Selama kekacauan, Miyang langsung menelan berlian di perutnya. Mayat itu mencoba membuka mulutnya untuk mendapatkan apa yang miliknya. Miyang mengusaha berjuang untuk kabur dari mayat ini. Namun dia menolak untuk melepaskannya. Untungnya Miyang merangkak ke depan, meraih pisau bedah dan berbalik untuk melikamnya. Orang tua berkata, tidak diperbolehkan menyentuh benda orang mati. Tapi Miyang ini sama sekali tidak percaya. Itu milikku sekarang. Pada saat ini, lampu listrik tiba-tiba menjadi berkedip. Semua mayat lain mulai menghancurkan kotak dan berteriak. Itu milikku, itu milikku, itu semua milikku. Tangisan tanpa suara Miyang menarik perhatian rekan. Dia mengambil senter dan perlahan berjalan ke arah area operasi. Dan gunakan nada lembut untuk memanggil nama rekan kerja. Miyang ah. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa dia menginjak sesuatu. Oh itu berlian. Dia segera memasukkannya ke dalam sakunya dan melanjutkan pencarian. Hasilnya menemukan pil lain. Tapi ketika pria forensik mengangkat kepalanya, ditemukan mayat masih berbaring di posisi lama. Kalau gitu dari mana suara itu? Pria forensik takut mati. Itu Miyang. Dia perlahan bergerak maju. Dan menemukan bahwa di mulut Miyang ada sangat banyak berlian berkilauan. Pria forensik dengan tenang mengambil setiap pil dan memasukkannya ke dalam sakunya. Sama sekali tidak memperdulikan Miyang hidup atau mati. Tapi begitu berlian terakhir tercapai,